فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكمullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah. Sekarang kita bahas seputar kafarah bagi orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Hadisnya kembali kita baca, sekarang kita baca penjelasannya. Qala asy-syarihu asbahullah, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Di sini enggak dikenal siapa lelaki tersebut. Ada yang mengatakan Salamah bin Sakhr al-Bayadi, ada yang mengatakan yang lainnya. Intinya rajul di sini adalah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang mengaku, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa. Maksudnya binasa itu aku telah melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan hukuman, bisa mendatangkan apa? Azab, karena melanggar peraturan. Apa alasannya? Setelah Rasulullah tanya kenapa? Malak, kenapa? Kemudian orang tersebut mengatakan waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun ay jama'tuha mukhtaran 'aliman. Sebabnya aku berhubungan badan dengan istriku dalam keadaan mukhtaran, memang pilihanku dan juga mengetahui hukumnya. Sudah tahu haram hukumnya, bukan paksaan, melanggar gitu loh. Faham? Kemudian Rasulullah SAW ketika memberikan pilihan kafarahnya apa? Pertama beliau tanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu punya budak, seorang budak yang kamu merdekakan? Ternyata orang tadi mengatakan la, enggak ada. Makna al-'itqu adalah al-khulus. Itqun artinya merdeka. Makna khulus, berlepas diri, dimurnikan dari perbudakan. Wa takhlisur raqabah min ar-riq, yaitu membersihkan perbudakan dari kata riq, karena raqabah itu artinya leher. Jadi budak itu ibaratnya begitu seperti leher yang dibelenggu, enggak bebas. Paham ya? Sehingga menggunakannya raqabah. Raqabah. Kenapa enggak pakai raqabah? Karena raqabah itu leher yang dibelenggu, enggak bebas. Nah, ketika dimerdekakan, belenggu tadi dilepas dari lehernya. Ini makna secara bahasa ya. Namun raqabah abdun wa amatun. Raqabah itu umum, baik budak lelaki maupun budak wanita, raqabah bahasa Arabnya. Wa khussat ar-raqabah min jami'il badan. Kenapa kok dikhususkan leher aja? Padahal budak itu kan utuh kan, satu orang utuh itu kan, tapi kenapa pakai sebutan raqabah? Leher. Dari semua badan kenapa yang dipakai itu leher gitu loh. Anna riqa kal ghil fi raqabatihi al mani' lahu min at-tasarruf. Karena yang namanya riq, perbudakan itu ibaratnya seperti apa? Belenggu yang mengikat lehernya. Seorang budak itu bebas enggak? Enggak bebas dia. Masih ada majikannya, ada tuannya. Dia enggak bebas dia. Ibaratnya seperti leher yang dibelenggu, yang menghalang-halangi untuk apa? Bertindak, berbuat. Fa idza utiqa, kemudian kalau sudah dimerdekakan, sara ka'anna raqabatahu utliqat min dzalikal ghil, maka menjadilah lehernya seakan-akan apa? Dilepaskan dari belenggu tadi. Makanya kalau budak sudah merdeka itu bebas dia, enggak terikat dengan tuannya, enggak terikat dengan majikannya. Mafhum? Naam. Kemudian ternyata enggak mampu dia, enggak ada budak yang merdekakan. Beliau tanya lagi, Rasulullah memberikan solusi yang berikutnya.
Hal tastati, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tastati ayat taqwa wa takdir. Kamu kuat enggak? Mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ternyata apa jawabannya? La. Ya Rasulullah, enggak mampu juga. Faham? Makna mutatabi'ain ayat at-tatabu at-tawari, beruntun. Jadi enggak boleh selang-seling loh ya, beruntun. 2 bulan beruntun turut nah barakallahu fiik, tidak boleh apa? Selang-seling atau terputus. Nah, 2 bulan berturut-turut. Kemudian barakallahu fiik enggak mampu. Dikasih solusi yang ketiga. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Miskin, al-miskin alladzi la yajid ma yakfih min nafaqah lahu wa li'alatihi. Termasuk definisi miskin adalah orang yang tidak apa? Yang tidak menjumpai perkara yang mencukupi dirinya berupa nafkah untuk dirinya atau untuk keluarganya. Kalaupun ada, hanya dipakai di hari itu, ada berikutnya dia harus mencari lagi. Itu makna global ya, miskin. Karena miskin itu maknanya fakir, karena fakir maknanya miskin, sehingga sering digabungkan al-fakir wal miskin. Mafhum? Naam. Kemudian beliau setelah ditanya mampu enggak memberi makan 60 orang miskin, kata orang tadi enggak katanya. Akhirnya beliau mendatangkan dengan apa? Nah barakallahu fiik, kurma. Kurma. Naam, disebutkan sini qala Nawawi rahimahullah, nam wal ayat 'inda al-fuqaha ma yas'u 15 sa'an. Semacam wadah keranjang yang berisi kurma yang muat kurang lebihnya 15 sa'. Paham ya? 1 sa' itu 4 mud. 1 mud 1 raupan. Ini namanya 1 mud namanya. Kalau 1 sa' itu 4 raupan. 1 2 3 4, namanya 1 sa'. Nah, yang waktu itu yang Rasulullah berikan tadi keranjang yang nah barakallahu fiik muat kurang lebihnya 15 sa'. Berarti banyak juga. Paham ya? Nah, kurang lebihnya situna muddan, 60 mud. Untuk diberikan kepada berapa? 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin dikasih 1 mud. Paham? Ayo na'am. Ternyata enggak mampu juga. Orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang di kota Madinah ini." Karena yang diinginkan adalah kota Madinah itu, na'am barakallahu fiik, tidak ada di sekeliling sini, kampung sini yang lebih fakir daripada aku. Ternyata orang yang melanggar ini lebih dalam artian dia itu termasuk keluarga yang paling fakir itu loh. Sehingga mau disedekahkan siapa? Akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah mengatakan apa? Kalau begitu at'im ahlak, berikan makan keluargamu. At'imhu ahlak. Paham ya? Kurma tadi kasih makan untuk keluargamu. Karena enggak ada orang, enggak ada keluarga yang lebih fakir kecuali orang tadi. Paham? Sampai Rasulullah tertawa karena melihat orang ini kok aneh gitu loh ya. Tertawa hingga nampak anyap itu gigi taringnya. Masya Allah. Jadi tertawa boleh, tertawa itu enggak ada larangan. Jangan banyak tertawa tuh. Dikit-dikit tertawa ya kan. Di pojokan tertawa, kemudian di mana saja tertawa. Tertawa itu boleh. Kalau berlebihan dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat kalau berlebihan. Apa hadisnya? La tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Ucapan banyak tertawa insyaallah bisa dipahami. Adapun kadang tertawa melihat sesuatu yang mengagumkan, yang aneh, sesuatu yang lucu itu wajar. Paham ya? Ini kan aneh orangnya. Sudah melanggar peraturan, budak enggak ada. Ngasih makan puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu. Suruh ngasih makan 60 orang miskin juga enggak mampu. Sudah didatangkan satu wadah kurma, bayangkan. Untuk bagikan kepada 60 orang miskin. Untuk sedekahkan. Itu pun ternyata apa? Orang ini adalah orang yang paling fakir di situ. Yang ujung-ujungnya apa? Ya udah kasih makan keluargamu dengan kurma itu. Masya Allah, Rasulullah tertawa. Bukan marah beliau, karena melihat keadaan seperti ini beliau merasa aneh gitu loh. Orang ini sudah nggak punya apa-apa masih melanggar gitu loh. Nah, kemudian disebutkan di sini fathaika hatta barat anyabuh. Beliau tertawa hingga nampak taring-taringnya. Ayat jam'un nab wa hiya al-asnan al-mulasaqah lirrubaiyat, yaitu gigi yang nempel dengan apa? Gigi seri.
Iya kan, bagian kita punya gigi seri ini kan, kemudian sebelah-sebelahnya itu ada gigi taring. Paham? Nah, kenapa beliau tertawa? Sebab tertawanya beliau itu karena melihat kontradiksinya orang ini, keadaan orang ini. Datang takut minta arahan untuk menebus dirinya, bagaimana semaksimal mungkin agar tertebus, biar selesai urusannya gitu. Tapi apa? Falamma wajada rukhsah tama'a fi an ya'kul ma u'ti min kafarah. Ternyata setelah dapat rukhsah keringanan, dia pengen sekali kalau apa? Untuk memakan apa yang diberikan kepadanya berupa kafarah tadi. Maksudnya yang lain tuh nggak ada yang lebih fakir. Dia menyebutkan nggak ada yang lebih fakir kecuali keluargaku gitu loh. Akhirnya dikasihkan untuk keluarganya. Syahidnya di sini kafarah. Kalau antum perhatikan hadisnya, yang bayar kafarah istrinya atau suaminya? Suaminya. Kita lihat penjelasannya. Pertama, man jama'a fi nahar Ramadan 'amdan afsada shaumah. Barang siapa yang berhubungan badan di siang hari Ramadan dengan sengaja, batal puasanya, rusak puasanya. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lam baina ahli al-'ilm khilafan fi anna man jama'a fil farj fa anzala aw lam yunzil aw dunal farj fa anzala annahu yufsid shaumah idza kana 'amidan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ahli ilmu, kata Ibnu Qudamah. Mengenai apa? Mengenai orang yang berhubungan badan dengan istrinya, baik pada kemaluannya, maksudnya bagian depan, ya, baik keluar air mani atau tidak, atau barakallahu fiik, dimanapun dia berhubungan kemudian keluar air mani, maka batal puasanya kalau sengaja. Ingat-ingat ya, sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, lupa misalkan, nanti dibahas. Kalau lupa ya sebagaimana orang makan lupa, minum lupa, berhubungan badan karena lupa, hukumnya sama. Kalau lupa loh ya. Tapi kalau sengaja, batal puasanya. Mengqadha enggak? Itu pendapat yang kuat, tidak mengqadha, cuman dia bayar kafarah tadi itu. Paham ya? Karena mengqadha itu sebagian nanti ada khilaf. Mengqadha itu dikhususkan bagi orang yang apa? Sakit dan safar, sehingga dia batal. Adapun dia sengaja batal puasa, nggak ada udzur, berdosa, dosa besar dia. Cukup istighfar dan banyak taubat. Paham ya? Pendapat yang kedua, istighfar, taubat dan mengqadha untuk ihtiyatan, berhati-hati. Paham ya? Pendapat yang pertama tadi kuat juga, yang tidak mengqadha tapi dia bertobat, istighfar. Kenapa? Karena lafadznya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang safar dan sakit, maka boleh enggak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Dia enggak sakit, enggak safar juga, sengaja buka itu loh. Kan dosa besar. Kita lihat aja biar tambah jelas. Qala Nawawi rahimahullah, dinukulkan ijma' wa ajma'atul umma 'ala tahrimil jima' fil qubul wad dubur 'ala as-sha'im wa 'ala anna al-jima' yubtil shaumah. Para umat telah sepakat haramnya berhubungan badan, baik pada kubulnya maupun duburnya bagi orang yang berpuasa, dan berhubungan badan membatalkan puasanya. Berikutnya, jadi kesimpulannya dengan sengaja ya batal. Dalilnya jelas dalilnya. Barakallahu fiik. Mada 'ala man jama'a fi Ramadan 'amdan ghairi 'udrin. Sekarang apa kewajiban bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa udzur? Dia wajib ngapain itu loh? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat kata beliau adalah pendapat yang pertama, fas-shawab huwal qaul awal. Yang benar pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Yusidu shaumah wa 'alaihil kafarah wa huwa qaulu 'ammatul ahli ilm. Merusak, membatalkan puasanya dan dia wajib bayar kafarah. Dan ini pendapat apa? Jumhur ahli ilm. Mafhum insyaallah? Enggak disebutkan apa qadha. Kenapa? Karena bukan safar, bukan sakit. Paham ya? Dan walaupun enggak sebutan qadha, tapi dia batal puasanya sekaligus bayar kafarah. Berdosa atau tidak kira-kira? Ya jelas berdosa, sengaja. Sengaja melakukan dosa besar dia, makanya kafarahnya tadi berat. Sudah paham insyaallah ya? Sekarang perempuannya bagaimana, istrinya ini? Kan tadi kan suaminya yang bayar kafarah, kan istrinya kena enggak itu loh. Kita lihat. Hal yazam al-mar'ah idza tawa'at zawjaha kafarah? Apakah juga diharuskan bagi istrinya
kalau dia menuruti taat kepada suaminya ketika diajak berhubungan badan, apakah wajib bagi perempuan tersebut kafarah juga? Ini kasusnya kan suaminya mengajak berhubungan badan, terjadilah apa yang terjadi. Nah, yang diwajibkan bayar kafarah adalah laki-lakinya, suaminya. Nah, perempuannya ini kalau taat dan nurut ajakan suaminya, kena nggak kafarah gitu loh? Itu yang kita bahas. Bisa dipahami? Nah, kita lihat pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, barakallahu fiik, disebutkan di sini oleh beliau was-sahih, dan yang benar, nah barakallahu fiik, adalah tidak ada kafarah bagi perempuan tadi. Yang bayar kafarah yang laki-lakinya. Bisa dipahami ya? Yang suaminya bayar kafarah. Naam. Kata beliau was-sahih min madhhab Syafi'iyah wa riwayat Ahmad illa anna al-Auza'i yaqul in kaffara bisyam. Naam, fa'ala kullu wahidin minhuma siyam syahrain wa tatabi'ain. Tapi ini lemah tadi ya, yang sahih bahwasanya apa, tidak ada kafarah bagi perempuannya. Mafhum? Al-aqrab huwa al-qaulus tsani, yang dekat dan kebenaran kabarnya adalah pendapat yang kedua, laisa 'alaiha kafarah. Ini juga pendapat Zahiriyah. Na'am barakallahu fi. Tidak ada kafarah bagi perempuan ini. Karena zahir hadisnya laki-laki yang diminta apa? Yang disuruh bayar kafarah. Mafhum? Berikutnya, man jama'a imra'atahu fi nahar Ramadan muta'ammidan hal yaqdi dzalikal yaum. Sudah kami sebutkan tadi ya. Orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan dengan sengaja. Apakah dia wajib mengqadha hari tersebut? Kalau berhubungan badan batal puasanya kan? Tapi wajib mengqadha enggak nanti di hari-hari yang lain? Ini pembahasan kita. Ar-rajih, pendapat yang kuat, annahu la qadha alaih. Enggak perlu mengqadha. Cukup bayar kafarah tadi. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu bil qadha. Karena hadis yang panjang tadi, Rasulullah alaihi wassalam beliau tidak merintahkan untuk qadha. Diperintahkan untuk bayar kafarah. Mampu enggak bebasan budak? Enggak katanya. Mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak katanya. Bisa enggak memberikan makan 6 orang miskin? Enggak juga katanya. Enggak ada kan perintah nanti diqadha puasa Ramadannya, enggak ada. Paham? Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi adapun hadis yang masyhur juga, tapi hadisnya ternyata apa? Dilemahkan oleh para ulama. Waqdi yauman makanah, dan qadhalah hari yang dia batal di situ. Itu hadisnya ternyata didhaifkan, 6 sekumpulan dari kalangan ahlul ilm. Mafhum? Naam. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis yang mengenai qadha itu hadisnya lemah. Oleh karena itu, karena lemah, kembali ke hukum asal, tidak ada qadha. Cuman dia berdosa kalau sengaja tanpa sebab tadi. Bisa dipahami ya? Naam, bayar kafarah, na'am. Kemudian berikutnya, idza ukrihatil mar'atu 'alal jima' famadza 'alaiha. Sekarang kalau perempuannya itu bukan keinginan dia. Perempuannya ini enggak taat dengan suaminya, dipaksa oleh suaminya. Hafal ya? Ini karena dibahas oleh para ulama, kita bahas juga bagaimana kalau istrinya dipaksa. Istrinya dipaksa oleh suaminya berhubungan badan, padahal puasa ini. Kalau pertama tadi kasusnya bagaimana? Yang pertama tadi, ya suami istri sama-sama mau. Paham? Istri mentaati ajakan suaminya, tapi sekarang ini kasusnya istrinya dipaksa. Bagaimana? Dipaksa sehingga mau berhubungan badan dengan suaminya. Yang bayar kafarah siapa? Mengqadha atau tidak? As-sahih, pendapat yang benar, annahu la qadha 'alaiha wa la kafarah. Yang perempuan ini tetap tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Terpaksa. Pertama enggak ada qadha, terpaksa. Enggak ada kafarah karena dia perempuan. Laki-lakinya itu yang bayar apa? Kafarah. Faham? Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa dipahami enggak insyaallah ya saya? Sekarang kalau orang lupa niat, kan kalau puasa Ramadan harus niat dari awalan kan? Puasa Ramadan niat harus apa? Dari malam hari. Paham ya? Bermalam dengan niatnya. Paham ya? Nah, sebelum fajar itu dia udah ada niatan berpuasa apa? Ramadan. Nah, idza nasiya niyyah wa jama'a fahal 'alai kafarah. Sekarang kalau dia lupa niat, lupa niat puasanya, kemudian berhubungan badan dia, apakah tetap wajib kafarah? Qala Nawawi rahimahullah, idza nasiya niyyata wa jama'a fi dzalikal yaum fala kafarata fi dzalikal yaum bila khilaf li'annahu lam yufsid bihi shauman. Perhatian baik ini. Apabila dia lupa niat setelah spontan, kalau lupa niatnya sah enggak puasanya? Enggak sah. Enggak sah puasanya. Kalau enggak sah berarti kan enggak puasa. Kalau enggak puasa berhubungan badan ngapain kafarahan itu? Bisa dipahami? Apabila dia lupa di hari tersebut,
dan berhubungan badan dengan istrinya di hari tadi, maka enggak ada kafarah pada hari tersebut tanpa ada perselisihan. Kenapa? Dikarenakan tidak merusak puasanya. Kenapa enggak merusak puasanya? Yang merusak puasanya karena lupa niat, bukan karena berhubungan badannya. Bisa dipahami? Ayo na'am barakallahu fiik. Kalau seandainya dia niat, tapi dia lupa niat. Kalau lupa niatnya kan udah enggak sah puasanya. Kalau udah nggak sah puasanya, kemudian dia berhubungan badan, nggak ada kafarah karena dia nggak puasa aslinya. Bisa dipahami soalnya ya? Lanjutkan. Kata beliau, "Idza jama'a fi nahar Ramadan wa huwa yajhal at-tahrim, fa hal 'alaihi kafarah?" Dibahas semua ini karena yang namanya manusia ya, itu kadang tahu ilmunya, kadang bodoh. Apabila berhubungan badan di siang Ramadan, dalam keadaan dia bodoh terhadap pengharaman, taunya nggak haram nih. Siang hari bulan Ramadan, suami istri berhubungan badan, tapi nggak tahu kalau itu haram gitu loh. Paham nggak? Nggak tahu kalau itu hukumnya haram. Fahal 'alaihi kafarah? Kalau gitu bagaimana? Kafarah atau tidak? Wajib bayar kafarah atau enggak? Kita lihat. Qala Nawawi rahimahullah, "Idza wati'ar sha'im fi nahar Ramadan wa qala jahiltu bi tahrimahu." Kalau ada orang berhubungan badan di siang Ramadan kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu pengharamannya. Fa in kana mimman yakhfa alaihi al-qurbi islamihi wa nahwi, kalau dia termasuk orang mualaf baru masuk Islam, namanya atau tinggal di pelosok pedalaman yang atau ilmunya, fala kafarah. Maka enggak ada kafarah. Kenapa? Karena dia bodoh, enggak tahu sama sekali. Dari udzur ditulisannya orang baru Islam mualaf atau tinggal di pelosok pedalaman enggak tahu ilmunya. Wa illa wajabat. Wa illa pada asalnya wajib. Paham ya? Naam. Tapi karena dia enggak ada ilmunya, baru masuk Islam, tinggal di pelosok pedalaman, jahil, maka enggak perlu bayar kafarah. Walau qala alimtu tahrimahu, kalau dia mengatakan aku tahu itu haram. Aku tahu itu haram, wa jahiltu wujubal kafarah, tapi aku enggak tahu kalau harus bayar kafarah. Berhubungan badan siang hari Ramadan itu aku tahu itu haram. Tapi setahu kami tidak ada kafarah gitu loh. Haram memang, tapi setahu kami enggak ada kafarahnya. Dia bodoh terhadap wajibnya kafarah, lazimatul kafarah. Kalau itu wajib kafarah dia. Kenapa? Sudah tahu haramnya soalnya. Sudah tahu haramnya, tapi dia nggak tahu kalau wajib kafarah itu loh. Dia langgar, tetap kafarah. Paham? Beda loh yang pertama tadi, dia nggak tahu kalau itu haram. Kalau ini tahu kalau itu hukumnya haram, dia tetap langgar, cuman nggak tahu kalau wajib bayar kafarah. Pendapat yang sahih tetap bayar kafarah, karena sudah tahu itu haram dia langgar. Faham insyaallah? Naam. Berikutnya, hukmu man jama'a imra'atahu nasiyan. Hukum berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan lupa. Manusia itu, kata para ulama, al-insan sumya insanan li kasrati nisyani. Al-insan sumya insanan li kasrati nisyani. Seseorang itu dikatakan insan karena banyak lupanya. Nah, ini siang hari bulan Ramadan, suami istri berhubungan badan tapi lupa gitu loh. Bisa kompak ya lupanya ya. Barakallahu fiik. Suami istri lupa itu loh. Lupa kalau puasa. Berhubungan badan. Bagaimana ini kasusnya? Sebenarnya kasusnya ini mirip dengan orang yang makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa kemarin batal enggak puasanya? Enggak batal. Begitu ingat langsung cabut. Cabut dalam artian enggak makan enggak minum, lanjutkan puasanya. Paham ya? Naam, sudah pahami ya? Begitu ingat langsung sudah berhenti. Jangan lanjutkan lagi. Ya, sama-sama istighfar, sama-sama taubat. Lupa. Nah, kita lihat. Pendapat yang kuat, pendapat yang ketiga, laisa 'alaihi qadha' wala kafarah. Enggak perlu membayar kafarah, enggak perlu mengqadha. Lanjutkan puasanya sudah. Enggak perlu membayar kafarah karena lupa. Orang lupa itu kan enggak bisa dipaksakan, orang lupa, namanya orang lupa. Namanya orang lupa itu macam-macam ya kan? Misalnya sama-sama lupa, istri lupa, istrinya lupa. Istrinya kenapa bisa sama-sama lupa? Ya itu kurang tahu itu kalau kurang ya, namanya manusia ya kan, sama-sama lupa tuh nggak tahu juga. Intinya posisinya ini kan bisa jadi yang lupa suaminya, istrinya mungkin tuh nggak, soalnya lafadznya nasiyan lupa gitu ya, lafadznya lupa. Jadi ini kaitannya dengan kafarah kan wajib untuk siapa? Suami. Jadi arahnya ke suami ini, karena nasiyan ini larinya ke suami, karena yang wajib bayar kafarah suami kan. Apabila suami berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan lupa, suami berarti. Perkara istrinya ingat atau lupa itu urusan lain lagi. Karena istri kan ya namanya, barakallahu fiik, perempuan misalkan dia bisa lupa atau bisa enggak lupa, tapi kan larinya ke suaminya ini, bayar kafarah enggak dulu kalau lupa. Yang kita bahas itu ya, suaminya ya.
Nah, kita bahas karena kalau untuk istri tadi kan enggak kafarah sama sekali kalau istri. Yang bayar kafarah kan suaminya. Mafhum? Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Ini pendapat yang kuat. Ar-rajih wal qaul tsalis. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, pendapat yang kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah, Ibnu Hazm. Bahwasanya apa? Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Naam. Tambah dikit lagi ya, karena pembahasan ini panjang ya seputar berhubungan badan ini ya, jelang bulan Ramadan ini. Kata beliau, idza akala nasiyan fa dhanna annahu aftar bidzalik summa jama'a amidan. Pahami Bapak ini? Apabila dia makan karena lupa. Dia mengira kalau makan karena lupa itu batal gitu. Paham belum? Dia makan siang hari Ramadan tapi lupa makannya itu. Nah, orang ini mengira kalau udah makan karena lupa itu batal puasanya. Dia kira batal itu loh. Setelah mengira dia batal, langsung berumur badan sengaja. Paham nih kasusnya? Dia makannya karena lupa, tapi dia mengira kalau makan lupa itu batal puasanya gitu loh. Setelah mengira seperti itu, akhirnya sengaja berhubungan badan. Nah, bagaimana kalau seperti itu? As-shawab huwa qaulul awal. Yang benar adalah pendapat pertama apa? Alaihil qadha wa la kaffarah alaih. Dia wajib mengqadha, paham ya? Tapi tidak perlu kafarah. Kenapa kok tidak perlu kafarah? Barakallahu fiik. Kita lihat. Dijelaskan oleh beliau, kenapa kok dia mengqadha tapi enggak perlu bayar kafarah? Karena dia posisinya dia ketika berhubungan badan itu, dia kan posisinya sengaja. Paham ya? Sengaja. Tapi dia awal mulanya bodoh. Paham ya? Bodoh tentang kalau makan di siang bulan Ramadan itu menurut dia tidak batal puasanya. Menurut dia apa? Batal puasanya. Padahal enggak batal akhirnya, aslinya. Akhirnya dia sengaja berhubungan badan. Paham ya? Sehingga kenapa enggak kafarah? Karena udah batal duluan. Paham ya? Nah, kan sudah berhubungan badan batal kan? Nah, seperti itu. Bukan sengaja berhubungan badan dalam kondisi puasa. Kan udah makan tadi ya. Udah makan, ngiranya batal, udah batal ini. Mungkin lanjutkan makannya, setelah itu berhubungan badan, sehingga di sini dia mengqadha hari yang dia batal tadi dan tidak ada kafarah. Karena kafarah ini diperuntukkan orang yang puasa dalam keadaan, kemudian dalam keadaan dia berpuasa kemudian berhubungan badan. Paham ya? Naam. Berikutnya, idza akala nasiyan wa alima annahu la yuftir bihi tsumma jama'. Ini kebalikannya. Apabila dia makan karena lupa, kemudian dia mengetahui kalau itu enggak batal. Orang makan karena lupa itu enggak batal, tahu dia. Tapi malah berhubungan badan setelah itu. Setelah makan lupa tadi, dia tahu makan lupa ini enggak batal ini. Tapi malah berhubungan badan. Bisa dipahami ya? Sudah tahu enggak batal tapi malah berhubungan badan. Qala Nawawi rahimahullah, idza akala nasiyan wa alima annahu la yuftir bihi tsumma jama' fi yawmihi fa yuftir wa tajibul kafarah bila khilaf indana. Sahih. Apabila dia makan karena lupa, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu enggak batal puasanya, kemudian justru dia berhubungan badan di hari tersebut, maka batal puasanya dan wajib kafarah. Wajib kafarah. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Dikit lagi. Man jama'a yadhunnu anna al-fajra lam yatlu' fatabayyana annahu kana qatala. Namanya manusia ya. Nah, saat sahur, orang bersahur malah berhubungan badan. Afan. Barang siapa yang berhubungan badan, kemudian dia mengira bahwasannya belum terbit fajar. Berarti waktunya mepet banget ya. Nah, dia berhubungan badan, dia mengira belum terbit fajar itu loh. Ternyata setelah keluar nengok di luar sudah terbit fajar. Paham ya bagaimana itu? Kasusnya mirip kemarin tuh, makan dan minum, dia mengira belum terbit fajar, begitu tengok udah terbit. Ya kan? Nah, al-yaqinu la yazul bisyak, larinya ke sana. Kita lihat dulu. Kata beliau wal qaul wa hadzal qaul asal aqwal. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling sahih. Apa itu? La qadha alaihi wa la kafarah. Enggak perlu mengqadha, enggak perlu kafarah. Langsung saat itu juga berhenti. Setelah tahu ternyata terbit fajar langsung berhenti. Tapi kalau dilanjutkan batal. Faham salah ya? Na'am barakallahu fiik. Mafhum salah? Pak Hamzah? Ayo, nah. Jadi
bisa batal seperti itu ya. Nah, kalau dilanjutkan tapi kalau berhenti, na'am. Itu yang tepat, berhenti. Kita lihat di sini barakallahu fi, karena enggak boleh kita menghukum orang yang lupa dan menghukum orang yang keliru. Orang keliru dan orang yang lupa itu enggak dihukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, lupa atau keliru. Idza tala al-fajr, ini agak parah ini. Ya parah tapi namanya manusia ya. Idza tala al-fajr wa huwa yujami' fastadama. Mada alaih? Apabila sudah terbit fajar, terbit tuh ya. Sudah terbit fajar, adzan subuh dikumandangkan, waktu subuh sudah datang, dia dalam keadaan berhubungan badan, dilanjutkan gitu loh. Afwan ya, ini lafaznya gitu, dilanjutkan. Mada alaih, apa yang wajib bagi dia? Sahur sudah, ya kan? Dia tengok-tengok waktu masih ada. Afwan. Kemudian berhubungan badan. Adzan lah, masuk waktu subuh. Allahu akbar, misalkan. Adzan subuh. Nah, dia enggak berhenti. Sama orang tadi dia lanjutkan. Mada alaih as-sahih anna alaihil kafarah dunal qadha. Wajib kafarah tanpa mengqadha karena sudah habis waktunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini bagus sekali dibahas karena biar orang paham gitu loh. Paham ya? Nah, kata beliau kama law ibtada al-jima' amdan ba'da thulu'il fajr. Ini kasusnya sama orang yang berhubungan badan sengaja setelah terbit fajar. Mirip. Cuman ini ketika berhubungan badan itu dalam kondisi awalnya belum terbit fajar, tapi posisi sedang berhubungan badan, terbitlah fajar, dia lanjutkan itu. Nah, itu hukumnya sama seperti orang yang berhubungan badan setelah terbit fajar. Batal puasanya, bayar kafarah. Insyaallah pahamlah insyaallah ya. Nah. Dikit lagi, pas titik itu karena ana sengaja selesaikan yang bahas masalah ini ya, karena ini panjang pembahasannya masalah itu. Nanti mungkin masih ada sedikit, nanti kita lanjutkan nanti. Idza dakhala 'alaihil fajr wa huwa yujami' fa nazza'a fil hal. Kalau tadi dilanjutkan tadi. Kalau dilanjutkan batal kan? Batal, wajib kafarah. Apabila datang fajar, masuk waktu subuh, dalam keadaan dia berhubungan badan, langsung dalam keadaan seperti itu langsung berhenti. Paham ya? Langsung berhenti. Jadi dengar adzan berhenti langsung. Kalau pertama tadi dilanjutkan. Kalau dilanjutkan batal, wajib kafarah. Kalau berhenti bagaimana? Ya seperti orang makan minum. Makan minum begitu adzan berhenti. Ya, sah enggak puasanya? Sah. Ini juga sama. Kata beliau ar-rajih wal qaul awal, pendapat yang kuat pendapat yang pertama, la qada alaihi wala kafarah. Enggak perlu mengqadha, enggak perlu kafarah, tapi berhenti. Jangan dilanjutkan, lanjutkan batal nanti. Fa innahu laysa bi wus'ihi illa an yanzi' fil hal. Karena enggak ada solusi lain, enggak ada kesempatan lain kecuali mencabut, ya kan? Lafaznya gitu ya. Pada keadaan seperti itu harus segera berhenti. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah terbangkan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan. Syahidnya barakallahu fi, perlu berhati-hati. Ya, jangan sampai bermudah-mudahan. Sekarang kasus yang baru mirip juga, maksudnya kasus ini dibahas karena detail banget itu loh. Idza jama'a fi awalin nahar, summa marida aw janna. Naam, aw safara, fa hal tasqutul kafarah? Dipahami baik-baik ini. Apabila dia berhubungan badan di awal siang, di pagi hari inilah, paham ya? Kemudian setelah berhubungan badan sakit dia. Setelah berhubungan badan sakit dia. Afan ya, contohnya sakit mahnya kambuh misalkan. Asam uratnya naik misalkan. Asam lambungnya naik misalkan. Asam uratnya kumat misalkan. Setelah berhubungan badan tapi ya, aujan atau gila. Setelah berhubungan badan gila misalkan. Safar atau safar setelah itu. Nah, gugur enggak kafarahnya? Coba dipahami baik. Kita pahami bareng-bareng. Sudah pagi seperti ini, awal nahar, berhubungan badan. Kalau kita pahami dari situ, sudah batal kan? Sudah batal dan wajib kafarah. Tapi ini setelah itu ternyata dia sakit gitu loh. Setelah berhubungan badan sakit ya. Atau malah gila gitu loh. Depresi gila misalkan. Atau safar. Kafarahnya gugur enggak? As-shawab huwal qaul awal. Pendapat yang pertama itu pendapat yang benar. Dan ini pilihan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan pilihan Al-Imam Ibnu Hazm. Apa itu? La tasqut, enggak gugur kafarahnya. Kenapa? Karena ketika berhubungan badan dia masih sehat. Masih normal dan masih mukim. Paham ya? Safarnya kan setelah berhubungan. Gilanya kan setelah berhubungan.
sakitnya telah berhubungan itu loh. Bisa dipahami? Ayo. Sampai masalah ini dibahas ya. Ya karena ilmu fikih itu man. Ilmu fikih itu kadang perkara-perkara yang mungkin terjadi atau enggak terjadi itu pun dikupas tuntas. Kalau terjadi bagaimana gitu loh. Nah, karena nanti kalau antum ini baru fikih seputar puasa loh ya, belum fikih-fikih yang lain. Masuk ke hutan, safar, tersesat di tengah hutan. Kita kan nggak menginginkan kan, kita pengennya santai, tenang, nyaman. Terus suatu ketika lagi jalan-jalan masuk hutan, kehilangan arah sudah. Google Map nggak kuat, nggak ada sinyal situ, nggak ada makanan lagi. Kalau nggak minum mati, nggak makan mati. Mau minum nemu darah, mau makan bangkai itu kan bangkai apa? Bangkai anjing. Aman ya. Nah ini dibahas dalam fikih itu soalnya. Bagaimana kalau seperti itu keadaannya? Keadaannya adalah apa? Ad-darurah tubil mahdurah. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang semula diharamkan. Bangkai semula halal atau haram semula? Haram. Darah semula haram atau halal? Haram. Tapi kalau darurat boleh. Tapi kan kita bayangkan nggak mungkin. Tapi kalau seandainya terjadi, tahu fikihnya gitu loh. Ya, masuk ke hutan lagi jalan-jalan rombongan itu tersesat. Nggak tahu kanan mana, kiri mana, depan mana, belakang nggak tahu, tengah-tengah dia. Saking bingungnya itu ya. Nah, bawa HP dia, tapi Google Map nggak ada sinyal itu. Bingung dia mau keluar nggak bisa. Namanya tersesat ya. Nah tadi itu dibahas dalam ilmu fikih sebagai bekal. Bahwasanya perkara darurat itu boleh dia lakukan walaupun itu haram, tapi sesuai dengan kadar daruratnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu ad-darurah. Semua perkara yang haramkan bersamaan darurat boleh diambil sesuai dengan kadar daruratnya. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Satu lagi. Idza aftara 'amdan bi aklin aw syurbin tsumma jama', fa hal 'alaihi kafarah? Dipahami baik-baik ini biar nanti kita bisa mencerna. Apabila dia berbuka puasa sengaja dengan makan dan minum. Makan, minum. Sudah batal belum berarti? Sudah batal. Setelah itu berhubungan badan. Apakah wajib bayar kafarah? Nah, kita pahami baik-baik. Kafarah itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi seorang yang dia berhubungan badan dalam keadaan puasa. Ini sudah batal belum tadi? Sudah batal. Berarti enggak ada. Ya berdosa langsung aja, iya kan? Nah, untuk kafarah enggak. Kenapa enggak ada kafarah? Dikarenakan dia kan sudah batal. Seperti itu. Nah, karena batalnya dengan apa? Makan dan minum tadi. Paham? Kalau yang kafarah itu kan dia memang puasa berhubungan badan saja. Kalau ini kan sudah batal duluan. Mafhum? Makanya ada khilaf di sini, itu dikuatkan. Nah, tapi ada juga berpendapat bayar kafarah dia, biar orang enggak bermudah-mudahan gitu. Paham ya? Itu ihtiyatan ya. Nah, man aftara 'amdan fi Ramadan li ghairi udrin hal 'alaihi qada. Ini yang ana sebutkan di awal tadi. Barang siapa yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa alasan. Berbuka puasa di siang Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada udzur, sengaja gitu. Paham ya? Apakah wajib mengqadha nanti? Ingat-ingat ya, qadha diperuntukkan untuk yang safar dan sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dikiaskan sakit, haid, nifas. Paham ya? Nah, tapi ini dia enggak sakit, enggak safar juga, enggak ada udzur intinya, enggak haid, enggak nifas juga. Sengaja dia, sengaja berbuka. Sebelum kita bahas masalah qadha, nah tentunya dapat ancaman ini kan, berbuka belum waktunya kan. Nah, ancamannya apa? Ancamannya digantung, kakinya digantung di atas, tangannya di bawah, mulutnya dirobek. Dirobek mulutnya, kemudian bercucuran dengan darah waliyadzubillah. Nah, dan teriak-teriak di neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Kata beliau barakallahu fiik, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, la yujzi'ul qadha, tidak sah baginya qadhanya. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau enggak sah? Dia melakukan dosa besar, bertobat, istighfar. Ini pendapat pertama. Ya, beliau menguatkan itu ya. Tapi kalau seandainya menggunakan pendapat Ibnu Hazm atau pendapat yang lain, itu pendapat apa? Kalau menggunakan pendapat Ibnu Hazm dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Albani, tidak perlu mengqadha dia. Tidak perlu mengqadha, cukup dia bertobat, istighfar. Tapi ada pendapat yang lain, paham ya? Nah, barakallahu fiik, yaitu dinukilkan dari Sa'id bin Jubair mengenai salah seorang yang waktu itu dia berbuka di suatu hari bulan Ramadan dengan sengaja. Apa kata beliau? Yastaghfirullah min dzalik wa yatub ilaih wa yaqdi yauman makanah.
Hendaknya dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala dan bertobat, kemudian menggantikan hari yang dia batal tadi. Paham ya? Jadi beliau Asy-Syaikh Zaid Al-Sabi menyebutkan dua pendapat tadi. Kalau mengambil pendapat Ibnu Hazm itu ucapan yang kuat juga. Karena apa? Karena hukum asalnya enggak ada qada kecuali orang yang musafir dan orang yang sakit. Sedangkan ini orangnya enggak sakit, enggak safar juga, sengaja. Cukup istighfar dan bertobat. Tapi pendapat kedua dinukilkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya dia istighfar, bertobat dan menggantikan hari yang dia batal tadi. Ambil ihtiyatan. Wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Yang berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.